Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Di Jatah 500.000 Sebulan. Buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton part satunya, silakan kunjungi linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Oh ya, kamu pikir aku bodoh? Bukankah bukti sudah ada? Aku akan bilang jika kamu telah menelantarkan anak dan istrimu. Bukan itu saja, aku juga punya bukti lain, yaitu sebuah video dan juga foto kamu saat. Resti sengaja menggantung ucapannya. Ia dapat melihat raut wajah suaminya yang tiba-tiba berubah panik. Resti mendapatkan bukti itu 3 hari yang lalu. Beruntung ada teman yang bisa ia andalkan. Foto sama video apa? Aku gak ngerti maksud kamu, ujar Ardan. Ia benar-benar bingung dengan apa yang istrinya itu katakan. Resti tersenyum. Kamu tidak perlu berpura-pura tidak tahu, Mas. Kamu lupa dengan momen kalian saat di apartemen. Kebetulan aku punya video serta fotonya. Lumayan kan bisa untuk bukti. Resti menjelaskan. Seketika Ardan terkejut saat istrinya mengatakan momen saat di apartemen. Detik itu juga Ardan kembali teringat kejadian itu. Resti, itu hanya salah paham. Di antara kami tidak terjadi apa-apa. Saat itu aku sedang bingung karena terlalu banyak yang dipikirkan. Itu sebabnya aku... Siapa yang bisa menjamin tidak terjadi apa-apa pada kalian? 2 manusia dengan berbeda jenis kelamin dalam satu ruangan. Dan kamu bilang tidak terjadi apa-apa. Hanya wanita bodoh yang mau percaya. Dan aku sama sekali tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, Mas. Resti memotong ucapan suaminya seketika Ardan bungkam. Resti, please. Tolong kamu percaya sama aku. Tidak mungkin aku mengkhianati kamu. Mengkhianati pernikahan kita. Aku sangat mencintai kamu. Sama seperti saat kita pertama menikah. Ardan menggenggam erat kedua tangan istrinya. Jujur ia sangat tidak rela jika harus berpisah. Sudahlah, Mas. Daripada ada yang tersakiti antara kita berdua, tolong lepaskan aku. Biarkan aku mencari kebahagiaanku sendiri. Dan kamu mencari kebahagiaanmu sendiri. Resti memohon walaupun ia tahu jika Ardan tidak akan melepaskan dirinya begitu saja. Ardan menggeleng. Itu tidak akan pernah terjadi. Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Karena kamu akan tetap menjadi istriku. Kamu jangan egois ya, Mas. Apa perlu aku bongkar tentang video itu di media sosial? Agar semua orang tahu seperti apa kelakuan kamu. Selama ini aku sudah bersabar. Tapi sekarang kesabaran aku sudah habis. Ungkap Resti. Kalau kamu tidak mau melepaskan aku, maka aku sendiri yang akan mengurus perceraian kita. Ungkapnya lagi. Mendengar itu, Ardan kembali menggeleng. Karena ia benar-benar tidak ingin kehilangan Resti. Kalau kamu berani melakukan itu, maka aku akan mengambil Zara dari tangan kamu. Tidak rela jika anakku terus bersama denganmu. Saud Ardan. Berharap dengan seperti itu, Resti menjadi luluh dan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Kamu tidak akan pernah mendapatkan hak atas Zara. Karena selama ini kamu tidak pernah peduli dengannya. Selama aku mengandung 9 bulan, apa kamu pernah memberikan perhatian untukku? Tidak. Kamu selalu beralasan capek dan banyak kerjaan di kantor. Resti menghembuskan napasnya. Untuk yang itu aku bisa paham dan mengerti. Tapi di saat aku berjuang di meja operasi antara hidup dan mati, justru kamu sibuk dengan acara di rumah ibu. Apa itu yang dinamakan suami dan ayah yang bertanggung jawab? Dengan semua bukti yang aku punya, aku pastikan kamu tidak akan pernah mendapatkan hak asuh Zara. Setelah mengatakan itu, Resti beranjak dari hadapan suaminya. Dadanya terasa sesak saat mengingat semua itu. Ardan mengerang frustasi, lalu mengacak rambutnya. Dia sadar jika selama ini terlalu mengabaikan istri dan anaknya. Itu sebabnya Ardan tetap mempertahankan pernikahan mereka. Namun istri mana yang akan menerima jika suaminya menikah lagi? Terlebih keluarga suami sangat membencinya. Aku harus mencari cara untuk bisa mempertahankan Resti. Setelah mengatakan itu, Ardan beranjak pergi dari rumah istrinya itu. Sejujurnya ia ingin sekali bermain dengan Zara, tetapi keadaan saat ini tidak memungkinkan. Sebulan telah berlalu. Selama sebulan ini Ardan sangat sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Bahkan untuk mengunjungi istri dan anaknya saja ia tidak ada waktu. Terlebih ibunya juga melarang untuk datang ke rumah Resti. Hal tersebut benar-benar membuatnya pusing. Namun saat Ardan mempunyai waktu untuk datang ke rumah Resti, tiba-tiba ia mendapat kejutan dari istrinya itu, yaitu sebuah surat gugatan cerai. Ardan pikir Resti hanya menggertak saja. Namun ternyata Resti jauh lebih pandai walaupun diam, tetapi sangat mematikan. Baguslah kalau Resti sudah mengajukan cerai ke pengadilan. Kita ikuti saja apa maunya,
ujar Hesti. Wanita itu sangat senang saat mendengar jika Resti telah mengajukan cerai, karena memang itu yang Hesti tunggu sejak dulu. Tapi Bu, Ardan, setelah kamu melihat ini, kakak jamin kamu tidak akan menyesal bercerai dengan Resti. Rena memotong ucapan adiknya. Bukan itu saja, ia juga memperlihatkan sebuah foto pada Ardan. Ini foto di mana, Kak? Tanya Ardan. Rasanya ia tidak percaya dengan yang dilihatnya itu. Namun memang fakta jika Doni juga sangat menginginkan Resti. Kakak kurang paham, soalnya itu dari teman kakak yang tidak sengaja melihat mereka, jawab Rena. Ia berharap dengan adanya foto itu bisa membuat Ardan semakin membenci Resti dan bersedia untuk bercerai dengannya. Jadi ini yang kamu lakukan di belakangku. Aku pikir kamu benar-benar wanita baik dan juga setia. Tapi nyatanya aku salah, batin Ardan. Kini ia semakin yakin jika keputusan untuk bercerai dengan Resti adalah suatu hal yang sangat tepat dan menikah dengan Sherly itu yang akan terjadi nanti. Tiba-tiba saja Ardan teringat akan ucapan Doni 2 hari yang lalu. Alasan lelaki itu kembali yaitu karena Resti. Doni mendengar semua yang terjadi antara Resti dan juga Ardan. Hal tersebut membuat lelaki yang usianya 2 tahun lebih tua dari Ardan memaksa untuk pulang. Sudahlah Dan, toh setelah ini kamu akan menikah dengan Sherly yang jelas-jelas sederajat dengan kita, ujar Hesti. Tapi Bu, Ardan takut kalau nanti Mas Doni akan mengambil alih semuanya, saut Ardan. Sejak tahu kepulangan Doni, hanya itu yang selalu ada di benaknya. Itu tidak akan pernah terjadi, karena Mas Hilman sendiri yang menyerahkan semua ini untuk kita. Jadi kamu tidak perlu khawatir akan hal itu, ucap Hesti untuk meyakinkan putranya, jika Doni tidak akan bisa mengambil semua yang sudah menjadi milik mereka. Setelah melewati proses yang lumayan lama, kini hari yang telah ditunggu tiba, yaitu hari di mana pengadilan akan memutuskan apakah Resti dan Ardan resmi bercerai atau tidak. Dengan ditemani oleh Sari, teman sekolahnya dulu, Resti datang ke pengadilan. Semua bukti telah ia serahkan kepada Erwin, pengacara yang telah Doni siapkan. Awalnya Resti menolak, tetapi Doni terus memaksa. Lagi pula, proses akan lebih mudah jika memakai pengacara. Karena Resti tidak perlu repot, terlebih Resti mempunyai anak kecil. Ya Allah, semoga sidang ini lancar. Resti berdoa dalam hati, agar sidang berjalan dengan lancar. Resti melirik ke arah Ardan, di mana lelaki itu datang bersama dengan 4 wanita yang sangat disayanginya. Siapa lagi jika bukan ibunya, kedua kakaknya dan calon istrinya. Setengah jam kemudian sidang dimulai. Rasa khawatir dan takut berubah menjadi satu. Resti terus berdoa agar sidang berjalan dengan lancar. Dan benar saja, setelah proses berlangsung, walaupun akhirnya diketuk, Resti dan Ardan kini telah resmi bercerai. Resti melirik mantan suaminya yang terlihat biasa saja. Apa mungkin Mas Ardan menginginkan perceraian ini? Wajahnya terlihat biasa saja. Lalu kemarin, untuk apa aku mikirin itu? Alhamdulillah sekarang aku sudah resmi bercerai, batin Resti. Ia masih teringat saat Ardan datang ke rumah dan membujuknya untuk membatalkan perceraian itu. Setelah semuanya beres, Resti dan Sari beranjak keluar. Mereka berjalan menghampiri Doni yang sudah menunggu di parkiran mobil. Melihat mereka datang, Doni tersenyum. Kini wanita yang dia cintai telah resmi bercerai. Setelah ini Doni akan berjuang untuk mendapatkan Resti. Gimana sidangnya? Tanya Doni. Alhamdulillah sidang berjalan dengan lancar, jawab Resti. Sementara Doni hanya mengangguk. Kamu langsung pulang atau? Iya, aku langsung pulang, soalnya khawatir Zara rewel. Resti memotong ucapan Doni. Setelah itu mereka bersiap untuk pulang. Tetapi niatnya terhenti saat Rena dan yang lain berjalan menghampiri mereka. Oh, jadi ini ya, orang yang sudah membantu Resti untuk mengurus perceraiannya dengan Ardan. Kamu dibayar berapa Don sama Resti? Ucapan yang Rena lontarkan benar-benar membuat darah Resti mendidih. Mulutnya dari dulu memang tidak pernah benar kalau bicara. Maksudnya apa kamu bicara seperti itu? Tanya Resti dengan santai. Meski sudah terbawa emosi, tetapi Resti tetap bersikap tenang. Aku ngomong sesuai dengan fakta. Memangnya kamu punya uang untuk menyewa pengacara? Tunggu. Bisa jadi itu pengacara Doni, dan dia yang keluar biaya. Tapi di dunia ini tidak ada yang gratis. Aku yakin Doni pasti meminta imbalan darimu, yaitu dengan tubuh kamu, ungkap Rena. Hal tersebut membuat Sari merasa geram karena sahabatnya itu bukan wanita murahan. 3 kali Resti melayangkan tamparannya. Jaga mulutmu kalau bicara ya. Aku memang miskin, tapi aku masih punya harga diri. Seharusnya sebelum kamu bicara, kamu koreksi diri dulu. Bukankah kamu sendiri yang sering melakukan? Resti sengaja menggantung ucapannya, dan seketika wajah Rena pucat pasi, sementara reaksi keluarganya cukup panik. Ingat, kartu as kamu ada di tangan aku.
Kalau kamu mau, aku bisa membukanya sekarang. Resti tersenyum seraya menatap wajah Rena yang panik itu. Resti, maksud kamu apa bicara seperti itu? Kamu jangan asal bicara ya. Kakakku tidak mungkin. Dari dulu kakakmu memang selalu benar. Tapi jangan menyesal setelah kedoknya terbongkar. Resti memotong ucapan mantan suaminya itu. Resti, sudahlah. Untuk apa kamu melayani omongan mereka? Lebih baik sekarang kita pulang. Dan kamu Arden, terima kasih ya. Karena sudah mau melepaskan berlian baru. Dan selamat, karena kamu berhasil mendapatkan pecahan kaca yang nantinya akan menyebabkan luka. Doni menimpali. Setelah itu mereka beranjak meninggalkan tempat tersebut. Doni, kamu lihat saja nanti. Apa yang bisa kamu banggakan dari wanita miskin seperti Resti? Arden membatin jujur ada rasa cemburu saat melihat mantan istrinya bersama dengan lelaki lain. Akhirnya Resti dan Arden resmi bercerai. Wah, mantap gak tuh tamparannya? Apa mau ditambah sama subscriber arah temu? Gak usah diliatin terus. Ingat, kalian sudah resmi bercerai. Hargai perasaan Sherly. Tegur Mira pada adiknya. Seketika Arden menoleh. Jujur ia merasa penasaran dengan ucapan mantan istrinya itu. Apa benar kalau kakaknya memang menyimpan rahasia? Yes, kakak apaan sih? Ya udah kita pulang sekarang saja. Karena nanti di rumah ada yang ingin Arden bicarakan. Arden membuka pintu mobil dan beranjak masuk ke dalam. Sedetik kemudian mereka berempat ikut masuk ke dalam. Setelah itu Arden melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dalam perjalanan pulang, Arden terus memikirkan Resti. Ada rasa menyesal telah memenuhi keinginannya untuk bercerai. Arden tidak tahu akan seperti apa rumah tangganya nanti setelah menikah dengan Sherly nanti. Arden menghembuskan napasnya. Dadanya terasa sesak saat mengingat pernikahannya dengan Resti yang akhirnya berpisah. Dan, kamu kenapa? Tanya Sherly. Ia dapat melihat jika lelaki di sebelahnya itu terlihat murung. Mungkinkah jika Arden menyesal karena bercerai dengan Resti? Gak apa-apa kok. Oh iya, kamu langsung pulang atau gimana? Tanya Arden. Sebisa mungkin ia bersikap baik pada Sherly, karena bagaimanapun juga mereka pernah menjalin hubungan. Arden kembali fokus menyetir, sementara 3 wanita yang ada di belakang banyak diam. Terlebih Rena, wanita itu seperti menyimpan sesuatu, dan hal tersebut membuat Arden merasa curiga jika yang dikatakan oleh Resti benar adanya, kalau Rena bermain serong. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, kini mobil Arden berhenti di depan gerbang rumah Sherly. Wanita itu segera berpamitan pada calon ibu mertuanya dan juga calon kedua kakak iparnya. Setelah itu Sherly bergegas turun. Sebelum kembali melaju, Hesti memilih untuk pindah ke jok depan. Perlahan mobil melaju menyusuri jalan raya. Suasana benar-benar hening. Sejak dari pengadilan, Hesti terus diam. Entah apa yang sedang wanita itu pikirkan. Mungkinkah Hesti memikirkan perkataan mantan menantunya? Atau ada hal lain yang sedang ia pikirkan? Dan, untuk gaun pernikahannya apa sudah jadi? Tanya Hesti. Katanya sudah bu, besok Arden sama Sherly mau ke sana. Jawab Arden. Sementara itu Hesti hanya mengangguk. Setelah 1 jam lebih dalam perjalanan, kini mereka tiba di rumah. Arden dan lain bergegas turun. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Setibanya di ruang tengah, Arden menyuruh ibu dan kakaknya untuk duduk. Kebetulan anak-anak masih di sekolah, sementara suami Rena berada di luar kota untuk urusan bisnis. Kak Rena, tolong jawab dengan jujur. Apa benar kalau kakak selingkuh? Tanya Arden tanpa basa-basi. Kenapa kamu tiba-tiba tanya seperti itu? Bukannya menjawab, justru Rena balik bertanya. Sementara itu Mita dan Hesti memilih untuk diam. Jawab saja kak. Arden menatap kakaknya yang terdiam dengan raut wajah kesal. Karena tidak mungkin selingkuh. Apa alasannya untuk selingkuh? Timpal Mita. Wanita itu merasa jika kakaknya memang tidak berselingkuh. Itu sebabnya kak. Arden itu tanya, benar apa enggak? Saut Arden. Sudah, gak usah bertengkar. Aku tuh gak selingkuh. Apa untungnya juga aku selingkuh? Ya sudah, aku capek mau istirahat dulu. Mita, nanti tolong jemput Karen ya. Setelah mengatakan itu, Rena memilih untuk naik ke lantai atas. Sementara yang lain hanya diam dan tentunya ada pada pikiran masing-masing. Hari telah berganti, pagi ini Resti sedang sibuk menyuapi putrinya. Sementara itu Rahayu sudah berangkat ke sawah. Sebelum Resti mencari pekerjaan yang lain, Rahayu akan tetap bekerja di sawah. Tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti di pelataran rumah. Selang beberapa menit, ketukan pintu terdengar. Dengan segera Resti bangkit dan beranjak membuka pintu. Ada apa? Tanya Resti saat melihat kakak iparnya datang. Cuma mau ngasih ini. Apakah kamu sanggup untuk datang atau tidak melihat mantan suamimu bersanding dengan yang lain? Ujar Mita. Mendengar itu Resti hanya tersenyum.
Tidak ada masalah jika harus datang ke pernikahan mantan suaminya itu. Justru Resti ingin membuktikan jika ia bisa lebih baik dari istrinya yang sekarang. Oke, kita lihat saja nanti. Resti menerima undangan tersebut. Setelah itu Mita beranjak meninggalkan rumah Resti. Melihat Mita pergi, Resti memutuskan untuk masuk ke dalam. Resti kembali duduk di sebelah putrinya yang sedang bermain. Sayang, jangan nakal ya. Mama mau cek ada pesanan apa enggak. Baru saja akan membuka ponselnya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu rumahnya. Alhasil Resti memutuskan bangkit dan membuka pintu terlebih dahulu. Setelah pintu terbuka, terlihat mantan suaminya datang dengan membawa 2 paper bag berukuran besar. Ini aku bawain susu sama pampers untuk Zara. Ardan menyodorkan 2 paper bag tersebut, sementara itu Resti masih terdiam. Ada rasa ragu untuk menerimanya, terlebih mengingat perlakuan keluarga mantan suaminya itu. Maaf mas, bukannya aku menolak. Tapi mengingat karena kita sudah bercerai, Resti please, Zara itu anak aku dan aku ayahnya. Aku berkewajiban untuk menafkahinya. Ardan memotong ucapan mantan istrinya itu. Sejujurnya bukan tanpa alasan Resti menolak pemberian Ardan. Baik, aku terima. Tapi kalau nanti keluarga kamu marah dan juga calon istrimu juga keberatan, tolong berhenti untuk memberikan Zara susu dan juga pampers. Insya Allah aku sanggup untuk membelinya, ujar Resti. Mendengar itu Ardan hanya mengangguk. Oh ya, Zara di mana? Aku ingin bertemu, ujar Ardan seraya menengok ke dalam. Sebentar, kamu tunggu di sini. Resti beranjak masuk ke dalam. Tidak butuh waktu lama, Resti kembali keluar seraya menggendong putrinya. Halo sayang. Ardan berjalan menghampiri putrinya, lalu menggendongnya. Anak papa wangi banget. Ardan menciumi pipi putrinya, sementara Zara nampak asik menepuk-nepuk pipi ayahnya. Bahkan terkadang Zara tersenyum dan juga tertawa saat Ardan mengajaknya bercanda. Tiba-tiba saja ponsel Ardan bergetar. Awalnya ia acuh, namun benda pipi itu terus menjerit-jerit. Alhasil dengan terpaksa Ardan mengambil ponselnya. Saat ia cek terdapat beberapa pesan dari Sherly. Takut ada yang penting, Ardan membuka pesan tersebut. Sherly, Mas buruan jemput aku. Kamu lupa kalau hari ini mau nemenin aku ke salon. Baru saja sebentar. Ardan menggerutu. Setelah itu ia membalas pesan tersebut. Setelah itu Ardan kembali menaruh ponselnya. Sayang, papa pergi dulu ya. Besok-besok papa kesini lagi. Ardan mencium pipi cabi putrinya. Dengan segera Resti mengambil alih Zara. Aku pergi dulu ya. Setelah berpamitan, Ardan bergegas meninggalkan rumah mantan istrinya itu. Setelah mobil Ardan tidak terlihat lagi oleh pandangan mata, Resti memutuskan untuk mengajak putrinya masuk ke dalam. Hari yang ditunggu telah tiba, yaitu hari pernikahan Ardan dan Sherly. Semuanya telah disiapkan. Pernikahan yang begitu mewah dan juga meriah. Tamu yang diundang Hesti juga tak tanggung-tanggung. Hampir semua karyawan di kantor Ardan juga datang. Kini Ardan dan Sherly sudah duduk di depan Papenghulu karena acara ijab kabul akan segera dimulai. Perlahan Papenghulu menjabat tangan Ardan, setelah itu ijab kabul pun dimulai. Meski untuk yang kedua kalinya, Ardan tetap saja merasa grogi. Ijab kabul berjalan dengan sempurna, hanya dengan satu tarikan napas, janji suci itu telah terucap. Senyum kebahagiaan terpancar jelas pada wajah mereka. Hesti dan keluarga juga merasa sangat bahagia. Dari kejauhan, Doni hanya menyinggung senyum. Wah, siapa yang datang? Cantik banget, ucap salah satu tamu. Sementara itu Ardan dan Sherly kini sudah berdiri di pelaminan mereka tengah sibuk menerima ucapan selamat dari para tamu yang datang. Itu bukannya mantan istrinya Ardan ya? Cantik banget ya, ujar salah satu tamu yang merupakan tetangga dekat Hesti. Iya, cantik kayak gitu malah dicerain, sahut tetangga yang lain. Samar-samar Ardan yang mendengar ucapan dari para tamu undangan membuat dia merasa penasaran. Dan akhirnya Ardan menoleh. Seketika ia terkejut saat melihat mantan istrinya datang. Hesti dan yang lain pun tak kalah terkejutnya. Selain penampilannya yang membuat mereka terpesona, tetapi buket yang Resti bawa sangat berbeda. Resti berjalan menuju pelaminan dengan membawa satu buket uang yang jumlahnya cukup banyak. Ia sengaja melakukan itu agar mereka sadar jika wanita yang selama ini dihina dan direndahkan kini bisa sukses tanpa bantuan dari Ardan. Bahkan Resti akan buktikan pada mereka jika ia mampu menyaingi mantan suaminya itu. Selamat ya mas, atas pernikahannya. Semoga langgeng. Sherly selamat ya. Resti mengucapkan selamat lalu menyerahkan buket uang tersebut pada mantan suaminya. Semoga uang ini bermanfaat ya mas. Resti berbisik tepat di telinga kiri Ardan. Laki itu hanya diam. Ia tidak tahu apa maksud dari bisikan Resti. Sementara itu Sherly menampak cemburu saat melihat Resti mendekati Ardan.
Setelah itu, Resti berjalan menghampiri mantan ibu mertuanya. "Selamat ya Bu, sekarang anak ibu sudah mendapatkan pendamping yang sangat serasi dan tentunya sederajat," ujar Resti. Mendengar itu, Hesti hanya diam. Jujur ia masih trauma dengan kejadian saat acara ulang tahun cucunya dulu. "Aku harap kamu sadar ya setelah ini. Apalagi kalian kan sudah berpisah. Mulai detik ini, kamu jangan pernah lagi mengharapkan nafkah untuk anakmu itu. Karena setelah ini, apa yang menjadi milik Ardan akan menjadi milik Sally, istrinya." Ucapan yang terlontar dari mulut Rena mampu membuat Resti menoleh. Bahkan kini wanita itu menjadi pusat perhatian oleh tamu undangan yang datang. Resti menyunggingkan senyumnya. "Apa aku tidak salah dengar? Karena bagaimanapun juga, Sarah masih menjadi kewajiban Mas Ardan. Tapi beda dengan kamu ya, yang sudah bersuami tapi masih suka ngerecokin adiknya. Bahkan terang-terangan meminta jatah bulanan pada adiknya yang jelas-jelas punya tanggung jawab sendiri. Kamu, turunkan tangan kamu atau aku sebar video ini." Resti memotong ucapan Rena, bahkan ia menunjukkan ponselnya dan bersiap untuk menyebar video tersebut. "Video apa yang kamu maksud?" tanya Dion, suami Rena. Seketika pandangan mereka beralih pada lelaki yang kini berdiri di sebelah Rena. Sementara itu wajah Rena sudah pucat pasi, takut dan panik bercampur menjadi satu. Resti tersenyum. "Oke, kita lihat layar lebar yang ada di depan. Sebentar lagi video itu akan muncul di sana." Diam-diam Resti memang menyuruh seseorang untuk memutar video perselingkuhan Rena, dan kini hampir semuanya mengalihkan pandangannya pada layar lebar tersebut. Sedetik kemudian layar menyala dan video mulai berputar. Mereka sangat antusias untuk melihat video tersebut, tetapi beda dengan Rena yang sedang panik. Tiba-tiba saja mereka terkejut saat melihat video yang sedang berputar itu, di mana Rena sedang memadu kasih bersama lelaki lain. Seketika kemarahan Dion memuncak. Lelaki itu langsung menarik tangan Rena dan menjatuhkan tamparannya berkali-kali. Jujur Resti sedikit terkejut, tetapi ia puas. Suasana yang tadinya damai dan tenang kini menjadi rusuh, terlebih dengan pertengkaran antara Rena dengan suaminya. Para tamu undangan pun mulai berbisik dengan kelakuan Rena, karena yang mereka tahu jika anak sulung dari Hesti itu memiliki kepribadian yang baik, tapi nyatanya tidak. "Dasar wanita murahan, jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku, iya?" bentak Dion. Lelaki itu kembali melayangkan tamparannya. Saat hendak menamparnya lagi, tiba-tiba sebuah tangan mencegahnya. "Berani kamu menamparnya lagi, aku akan patahkan tanganmu ini," ucap seorang pria yang tak lain adalah Ardan. Walaupun ia kecewa, tetapi sebagai seorang adik, tidak akan rela melihat kakaknya disiksa dan dipermalukan seperti itu. "Dia pantas mendapatkan ini, kelakuannya benar-benar memalukan. Selama ini dia menganggap aku apa?" serunya. Dion benar-benar sudah terbawa oleh emosi. Suami mana yang tidak marah jika melihat istrinya selingkuh? Padahal selama ini Dion selalu berusaha untuk memenuhi keinginan istrinya itu. "Tapi bukan begini caranya, ini tempat umum, dan kamu sama saja mempermalukan istri sendiri," ujar Ardan. Mendengar itu justru Dion tersenyum. "Sebelum bicara tolong kamu ingat lagi, bukankah kamu pernah melakukan hal yang sama terhadap mantan istrimu itu? Padahal yang dia lakukan bukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan kakakmu," sahut Dion. Seketika Ardan diam. Resti yang mendengar itu pun lantas melirik mantan suaminya itu. "Mas, tolong." "Diam kamu. Mulai detik ini, aku Dion Ardiansyah menjatuhkan talak 3 untukmu Rena Asmarani. Detik ini juga kamu bukan lagi istriku." Dion memotong ucapan Rena. Detik itu juga wanita yang sudah 10 tahun lebih menjadi istrinya seketika menggeleng. "Enggak mas, tolong jangan ceraikan aku. Aku minta maaf mas, tolong." "Minggir, Karen ikut dengan papa." Dion mengibaskan tangan Rena dengan kasar. Setelah itu ia menarik tangan putrinya dan membawa pergi dari tempat tersebut. Hesti yang melihat itu memilih diam, kecewa memang. Namun Hesti khawatir jika ikut terbawa emosi nanti akan berdampak pada jantungnya. "Kita mau kemana Pak?" tanya Karen. "Kita pergi dari sini, Papa akan membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan," jawab Dion. Mendengar itu Karen mengangguk. Sejujurnya anak itu juga mulai merasa tidak nyaman karena memang selama ini ibunya sering mengabaikannya. Melihat Dion pergi dengan membawa Karen, detik itu juga Ardan melirik mantan istrinya. Setelah itu ia mendekat. Entah kenapa Ardan menjadi sangat membencinya. Kelakuan Resti benar-benar sudah membuat malu keluarganya. "Kamu senang sudah membuat kerusuhan di acaraku. Kamu juga senang sudah membuat malu keluargaku. Aku pikir kamu wanita yang baik, tapi ternyata sama seperti yang lain," ungkap Ardan. "Ini belum seberapa mas, kita lihat saja nanti. Aku akan menghancurkan keluargamu." Setelah mengatakan itu, Resti memutuskan untuk pulang. Sementara dari kejauhan, Doni terus memperhatikan Resti.
Acara yang seharusnya mewah kini berantakan. Usai acara, kini mereka sudah berkumpul di ruang keluarga. Hesti ingin mendengar jawaban langsung dari mulut putrinya itu. Apa alasan dia selingkuh? Begitu juga dengan Ardan. Ia juga ingin tahu alasan kakaknya mendua. Rena, sekarang jawab pertanyaan ibu. Kenapa kamu mengkhianati Dion? Tanya Hesti. Sebisa mungkin ia menahan emosinya. Karena aku bosan. Mas Dion selalu sibuk dengan pekerjaannya. Jawab Rena. Mendengar itu mereka menghela napas, alasan yang kurang masuk akal. Rena, Dion bekerjakan untuk kamu dan Karen. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang rugi coba? Karen dibawa Dion. Kalau nanti kamu dilarang ketemu, apa kamu gak nyesal? Ungkap Hesti. Kenapa ibu bicara seperti itu? Buktinya, Ardan sekarang menikah lagi. Dan bahkan saat Ardan belum bercerai, secara terang-terangan ibu menyuruh Ardan untuk menikah lagi. Sahut Rena. Mendengar itu Hesti membulatkan mata. Bagi Hesti permasalahan Rena dan Ardan berbeda. Permasalahan kamu dan Ardan itu berbeda. Kamu tahu sendiri kan alasannya. Hesti mulai naik pitam. Ia benar-benar kesal dengan putri sulungnya itu. Sudah. Nanti urusannya tambah panjang kalau seperti ini ceritanya. Mita berusaha untuk melerai perdebatan antara ibu dan anak itu. Seketika Hesti dan Rena diam, bahkan keduanya saling membuang muka. Ardan memilih untuk bangkit dan beranjak masuk ke dalam kamar. Sementara kedua kakaknya serta ibunya masih berada di ruang tengah. Setibanya di kamar, terlihat jika Sherly baru saja selesai mandi. Walaupun hanya memakai handuk, tapi jujur Ardan tidak merasa tergoda. Kalau kamu mau mandi, airnya sudah aku siapkan, kata Sherly seraya mengambil pakaian yang sebelumnya sudah ia siapkan. Iya, Ardan bergegas mengambil handuk lalu beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu di luar, Sherly sedang bersiap untuk menyambut suaminya. Ia juga sengaja memakai lengri yang sangat seksi berharap Ardan akan tergoda. 2 hari telah berlalu, saat ini Resti masih menekuni jualan online miliknya itu. Meski sempat ditawari untuk bekerja di sebuah perusahaan oleh Doni, namun Resti menolak. Karena ia khawatir dengan putrinya yang masih kecil, sedangkan ibunya juga punya pekerjaan sendiri, mengelola sawah peninggalan ayahnya. Jadi, kamu masih ingin bekerja seperti ini? Tanya Doni. Ia sangat berharap Resti bersedia, dengan begitu Doni bisa membantu perekonomian Resti, tetapi wanita itu menolak. Iya, kamu tahu sendiri kan, Zara masih terlalu kecil kalau harus aku tinggal. Sedangkan ibu sibuk dengan sawah peninggalan ayah. Walaupun hasilnya tidak begitu banyak, tapi cukup untuk makan kami, jawab Resti. Mendengar itu, Doni hanya mengangguk. Kini ia harus memutar otak agar bisa membantu Resti dengan cara lain. Oke, tidak masalah. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Masih ada urusan yang lain. Doni berpamitan. Iya, hati-hati di jalan, sahut Resti. Zara, om pergi dulu ya. Jangan rewel ya, kasihan mama. Doni mencium pipi cabi Zara. Setelah itu ia beranjak pergi. Di teras Zara melambaikan tangannya saat mobil milik Doni melaju pergi. Baru saja mobil Doni pergi, tiba-tiba sebuah mobil datang dan berhenti tepat di pelataran rumah. Resti menghela napas saat tahu siapa pemilik mobil itu. Yang tak lain adalah mantan suaminya sendiri. Entah ada urusan apa Ardan datang. Untuk apa Doni datang ke sini? Ardan melontarkan pertanyaan seraya menutup pintu mobilnya. Setelah itu ia berjalan menghampiri mantan istrinya yang sedang berdiri di teras. Tidak ada apa-apa, memangnya kenapa? Tanya Resti. Dari raut wajah Ardan terlihat jika lelaki itu tidak suka dengan kehadiran Doni. Aku gak suka lihat Doni datang nemuin kamu, jawab Ardan. Seketika Resti mengerutkan kening, heran. Jika mereka masih sah menjadi sepasang suami istri itu wajar, tapi kini mereka telah resmi bercerai. Memangnya kenapa? Toh sekarang kita sudah bercerai, dan ingat, sekarang kamu sudah punya istri, Mas. Gak baik datang ke rumah mantan istri sendirian seperti itu, ungkap Resti. Ia dapat merasakan jika mantan suaminya itu memang cemburu. Tapi aku tidak suka. Ardan berkata cukup keras dan hal itu membuat Zara sedikit terkejut. Hampir saja menangis jika Resti tidak segera memberikan mainan. Kalau kamu kesini hanya untuk marah tidak jelas seperti itu, lebih baik sekarang kamu pergi saja, Mas. Resti yang kesal dengan sikap Ardan menyuruh lelaki itu untuk pulang. Ardan menghela napas. Oke, kedatangan aku ke sini karena ada yang ingin aku sampaikan. Ada apa? Tanya Resti. Aku ke sini untuk menjemput Zara. Aku ingin Zara tinggal bersamaku, ungkap Ardan. Detik itu juga Resti menoleh. Ia cukup terkejut dengan permintaan mantan suaminya itu. Tidak bisa. Kamu tahu sendiri kan, Zara itu masih kecil. Kalaupun sudah besar nanti, aku juga tidak rela Zara ikut denganmu, sahut Resti. Sampai kapanpun ia tidak akan menyerahkan hak asuh Zara pada Ardan. Memangnya kamu sanggup untuk membesarkannya? Pekerjaan saja tidak punya.
sedangkan ibumu hanya bekerja di sawah. Aku tidak yakin kamu bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Zara, ujar Ardan dengan tatapan meremehkan. Aku memang anak orang miskin, tapi aku masih punya hati. Dan hinaanmu itu suatu saat akan berbalik padamu. Mungkin untuk saat ini kehidupanku seperti ini, tapi kita lihat saja nanti. Aku akan buktikan kalau aku mampu menyaingimu. Janjinya sudah cukup selama ini Resti dihina. Kamu tidak akan pernah bisa. Lebih baik sekarang kamu serahkan Zara padaku. Aku akan merawatnya, membesarkannya, dan memberikan kehidupan yang layak. Ardan hendak mengambil alih putrinya dengan paksa. Secepat kilat Resti menghindar. Aku yang sudah mengandung dan melahirkannya. Kalau kamu ingin mengambilnya, tolong kembalikan jantung ayahku yang dicangkokkan pada ibumu, ungkap Resti. Detik itu juga Ardan terkejut. Dari mana Resti tahu tentang hal itu? Dari mana Resti tahu kalau jantung ayahnya tadi dicangkokkan pada ibu? Sangat mustahil jika Resti tahu, karena saat itu, apa mungkin ibunya yang telah memberitahu? Atau Ardan membatin rasanya ia tidak percaya jika Resti telah mengetahui rahasia itu. Wah, keluarga Ardan benar-benar kebangetan ya. Kamu jangan mengada-ngada, ibuku tidak mengambil jantung ayah kamu. Lagi pula, kamu pikir aku tidak tahu ya? Aku tahu kalau kamu dan keluargamu sudah mengambil jantung ayah secara paksa. Padahal ibuku sudah memohon, tapi kalian sama sekali tidak mendengarkannya. Resti memotong ucapan mantan suaminya. Itu tidak benar. Mana buktinya kalau aku memaksa untuk mengambil jantung ayah kamu? Ujar Ardan yang mulai tersulut emosi. Dia tidak akan membiarkan rahasia itu terbongkar karena akan sangat berbahaya. Aku memang belum ada bukti yang kuat, tapi cepat atau lambat bukti itu akan datang dengan sendirinya, sahut Resti. Ardan yang mendengar itu sedikit bernapas lega karena ia pikir Resti sudah mendapatkan bukti dari perbuatannya itu. Kamu tidak akan bisa, karena memang aku tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan, kata Ardan. Ia berusaha untuk meyakinkan Resti agar percaya dengan ucapannya itu. Oke, kita lihat saja nanti. Di antara kita siapa yang akan hancur? Tantangnya, Resti akan buktikan jika Ardan dan keluarganya memang bersalah atas kematian ayahnya. Baik, kamu pikir aku takut? Setelah mengatakan itu, Ardan memilih untuk pergi. Namun sebelum itu, ia melirik putrinya yang ada di gendongan Resti. Ingin rasanya Ardan memeluk Zara, tapi semua itu tidak akan mungkin. Setelah mobil Ardan pergi, Resti memutuskan untuk masuk ke dalam. Ia harus bergerak cepat untuk mendapatkan bukti. Sementara itu, kini Ardan sedang dalam perjalanan menuju kantor. Walaupun ia baru saja menikah, tetapi Ardan memutuskan untuk tetap bekerja. Dari mana Resti bisa tahu kalau jantung ayahnya dicangkokkan pada ibu? Apa mungkin ibunya yang sudah memberitahu? Gumamnya, dalam perjalanannya Ardan benar-benar tidak bisa berpikir tenang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kini mobil Ardan sudah terparkir di pelataran kantor. Lelaki dengan setelan jas berwarna hitam itu beranjak masuk ke dalam gedung. Setibanya di dalam, Ardan langsung menuju ruangannya, karena memang hari ini ada cukup banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pintu ruangan dibuka, Ardan melangkah masuk ke dalam. Saat hendak menuju ke meja kerja miliknya, tiba-tiba saja kursi yang biasa ia duduki berputar. Detik itu juga Ardan terkejut saat melihat siapa yang duduk di kursi tersebut. Kamu, untuk apa datang ke sini? Tanya Ardan, sementara orang itu beranjak bangkit dan berjalan menghampiri Ardan. Tidak apa-apa, hanya ingin melihat-lihat kantor ini saja, ujar Doni. Ya, orang itu adalah Doni, saudara tiri Ardan. Laki tinggi dan berkulit putih itu berjalan seraya memindai isi ruangan tersebut. Di sudut masih terdapat foto Resti bersama Ardan, mungkin saat mereka baru saja menikah. Bukan foto Shirley dengan kamu yang dipajang. Resti kan sekarang hanya mantan, ujar Doni, seraya menunjuk foto tersebut dengan dagunya. Seketika pandangan Ardan tertuju pada foto itu. Memangnya kenapa? Suka-suka aku dong, sahut Ardan dengan nada jutek. Jujur ia cukup kesal dengan kehadiran Doni. Mood yang sudah hancur kini semakin hancur. Mendengar itu, Doni hanya tersenyum. Ya sudah, lanjutkan saja pekerjaanmu. Ingat, kalau sampai perusahaan ini bangkrut atau nama baiknya tercemar, aku tidak segan-segan untuk mengambilnya kembali. Karena aku sangat tidak yakin Papa memberikan semua ini pada kalian. Setelah mengatakan itu, Doni beranjak keluar dari ruangan. Sementara itu Ardan terdiam mendengar hal tersebut yang mungkin sebagai ancaman. Waktu berjalan begitu cepat, pukul 10 malam Ardan baru saja tiba di rumah. Kini Ardan sudah tinggal di rumahnya bersama sang istri. Setibanya di rumah, lelaki berkemeja putih itu bergegas masuk ke dalam kamar. Setibanya di kamar, terlihat Shirley sedang berbaring di tempat tidur seraya bermain ponsel. Sudah pulang, Mas. Shirley bangkit dan berjalan menghampiri suaminya.
Ardan dapat merasakan jika Sherly sedang berusaha untuk mengambil perhatian darinya. Tapi entah kenapa, hanya bayangan Resti yang selalu menari-nari di matanya. Sini aku bantu. Dengan cekatan, Sherly mengambil alih jas serta tas kerja milik suaminya itu. Sementara Ardan memilih untuk duduk di sofa seraya mengendurkan dasinya. Sherly, kenapa foto pernikahanku dengan Resti kamu buang? Tanya Ardan saat menyadari jika foto pernikahan dirinya bersama dengan Resti telah diganti dengan foto pernikahannya dengan Sherly. Memangnya kenapa mas? Kan kamu sama Resti sudah bercerai. Saut Sherly, seketika Ardan salah tingkah, apa yang istrinya itu katakan memang benar. Namun rasanya Ardan tidak rela jika foto itu diganti. Ya sudah, tolong siapkan air. Aku mau mandi, kata Ardan. Iya, Sherly mengangguk. Setelah itu ia beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu Ardan masih duduk di sofa. Selang beberapa menit Sherly keluar. Mas, airnya sudah siap. Ardan bangkit dan beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Ardan mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Seketika bayangan Resti kembali mengganggu. Ardan memang tidak rela jika mantan istrinya itu didekati oleh pria lain. Terlebih pria itu adalah Doni. Resti hanya milikku. Aku akan mendapatkannya lagi. Ardan berjanji akan mendapatkan Resti kembali. Usai mandi, Ardan bergegas mengambil handuk dan keluar dari kamar mandi. Sherly, di mana baju-baju milik Resti yang ada di lemari ini? Tanya Ardan saat mendapati lemari tempat menyimpan baju milik Resti kosong. Ardan yang berniat mengambil baju tidak sengaja membuka lemari milik mantan istrinya. Aku masukin ke gudang mas, toh baju gak dipakai kan? Lagi pula, untuk apa disimpan terus? Sahut Sherly. Mendengar itu Ardan murka, ia tidak suka dengan sikap istrinya yang terlalu berani itu. Kenapa dibuang? Sekarang cepat ambil kembali. Titah Ardan. Seketika Sherly terlonjak kaget saat melihat Ardan membentaknya. Tapi mas, cepat. Ardan memotong ucapan istrinya. Dengan terpaksa Sherly bangkit dan beranjak keluar dari kamar. Sementara itu di kamar Ardan memeriksanya lagi. Khawatir ada barang milik Resti yang tertinggal dan dibuang oleh Sherly. Seminggu telah berlalu, pagi ini Ardan sudah siap untuk berangkat ke kantor. Sejak ada Sherly, dengan terpaksa Ardan mencari pembantu. Lantaran Sherly tidak bisa masak, sangat berbeda dengan Resti. Rasanya menyesal karena pernah menyanyiakan Resti. Sarapan dulu mas, tanya Sherly saat melihat suaminya sudah siap untuk pergi. Sementara itu, Sherly saat ini baru turun dari tempat tidur. Bahkan wanita itu masih menggunakan baju tidur. Nanti saja di kantor, soalnya hari ini ada meeting, jawab Ardan. Mas, nanti aku mau pergi shopping, tolong transfer duit ya, pinta Sherly dengan manja. Mendengar itu Ardan menghela napas. Bukankah kemarin sudah aku transfer? Masa sekarang udah minta lagi? Tanya Ardan. Istrinya yang sekarang benar-benar boros, uang 5 juta hanya untuk beberapa hari saja. Bahkan jika pergi shopping dengan teman-temannya, 5 juta tidak cukup. Yang kemarin sudah aku pakai ke salon untuk perawatan, ujar Sherly. Memang jika dibandingkan, penampilan Sherly sangat jauh berbeda dengan Resti dulu, yang kalau di rumah hanya memakai daster. Nanti aku transfer, ya sudah aku pergi sekarang. Ingat, sebelum aku pulang, kamu sudah harus di rumah, ujar Ardan. Seketika Sherly mengangguk. Setelah berpamitan, Ardan bergegas pergi. Di perjalanan tiba-tiba Ardan teringat akan putrinya. Setelah kembali ke rumah, ia belum sempat menengok Zara. Sejujurnya Ardan ingin mengambil putrinya, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Karena Resti pasti tidak akan memberikan izin. Kira-kira susu sama pampers Zara masih ada nggak ya? Ardan membatin, andai sekarang tidak ada meeting, ia pasti memilih untuk menemui putrinya terlebih dahulu. 1 jam kemudian, kini Ardan sudah tiba di kantor. Bahkan lelaki itu sudah ada di ruangan. Ardan sedang bersiap untuk meeting nanti. Saat hendak membuka laptop, tiba-tiba pintu ruangan dibuka. Detik itu juga Ardan menoleh. Terlihat Romi datang, mungkin meeting akan segera dimulai. Itu sebabnya ia datang. Ada apa? Tanya Ardan. Meeting sebentar lagi dimulai. Mereka juga sudah menunggu, jawab Romi. Ya sudah, kita ke ruang meeting sekarang. Ardan menutup laptop miliknya lalu bangkit dan beranjak keluar dari ruangan. Tentunya dengan diikuti oleh Romi. Saat pintu terbuka, Ardan dikejutkan oleh kedatangan mantan istrinya. Jujur ia sempat terpesona dengan penampilan Resti yang sekarang. Namun pertanyaannya, untuk apa Resti datang? Mungkinkah ada urusan lain atau... Resti, kamu... Tidak usah kaget seperti itu. Kedatangan aku ke sini karena ada urusan dengan kamu. Resti memotong mantan suaminya itu. Memangnya ada apa? Tanya Ardan penasaran. Sekarang aku mau tanya, apa benar kamu yang menyuruh Mang Agus untuk menabrak ayah? Jawab Resti. Detik itu juga Ardan terkejut.
ia tidak menyangka jika rahasia yang sudah ia tutup akan terbongkar. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti itu? Mana buktinya? Dan kamu percaya dengan omongan Mang Agus, ungkap Ardan. Kamu perlu bukti, ini buktinya. Resti memutar rekaman suara yang ia dapat dari Mang Agus. Awalnya supir pribadi Ardan ingin merahasiakan hal tersebut, terlebih karena Ardan sudah mengancam. Namun lama-lama Mang Agus merasa kasihan. Raut wajah Ardan sudah pucat, ia tidak menyangka kalau Mang Agus akan berkhianat dengan menyerahkan bukti itu. Namun yang membuat Ardan heran, dari mana Mang Agus mendapatkan rekaman suara itu? Ardan melirik Romi yang hanya diam, sementara Resti ia terlihat begitu puas saat melihat ekspresi wajah Ardan yang panik itu. Bagi Resti ini belum seberapa, karena dia akan membuat mantan suaminya itu menyesal dan juga menderita, karena perbuatannya benar-benar sudah di luar batas. Itu tidak benar, itu hanya rekayasa. Jadi untuk apa kamu percaya? Mang Agus pasti sengaja melakukan itu, agar kita saling membenci. Elaknya, Ardan berusaha untuk tetap mengelak jika rekaman suara itu salah. Jadi kamu tidak mau mengakuinya? Tanya Resti. Matanya menatap netra hitam milik mantan suaminya itu. Sementara Ardan akan terus berusaha untuk bisa meyakinkan Resti jika rekaman suara itu salah. Aku tidak akan mengakui apa yang tidak pernah aku lakukan, jawab Ardan. Resti menghela napas. Butuh kesabaran untuk bisa membuat Ardan mau berkata jujur. Oke, kalau begitu bagaimana dengan yang ini? Kali ini Resti memutar rekaman video di ponsel miliknya. Dengan wajah panik, Ardan memperhatikan rekaman video tersebut. Seketika matanya melotot saat mengetahui jika video itu adalah video saat dirinya memaksa ibu mertuanya untuk bersedia mendonorkan jantung suaminya. Flashback. Saat ini Ardan dan kedua kakaknya sedang bingung saat dokter mengatakan jika ibu mereka membutuhkan donor jantung. Mereka benar-benar bingung harus mencari donor jantung kemana, karena tidak sembarang orang yang bersedia mendonorkan jantungnya. Kita harus mencari donor jantung kemana? Kata dokter, secepatnya kita harus menemukan donor itu. Ujar Rena, putri sulung Hesti. Ardan memijit pelipis bingung karena hal itu memang sangat sulit. Berbeda jika yang dibutuhkan darah karena kita bisa mencarinya di PMI. Ardan, bagaimana? Mita mengguncang lengan adiknya. Seketika Ardan menoleh, tetapi tiba-tiba di benaknya terdapat ide cara mendapatkan donor jantung untuk ibunya itu. Ardan pulang dulu ya, besok Ardan kesini lagi, ujar Ardan. Hal tersebut membuat kedua kakaknya terlihat kesal. Pulang? Terus donor jantung untuk ibu gimana? Rena menatap adiknya dengan geram. Ardan bantu, kakak tidak perlu khawatir. Ya sudah, Ardan pulang dulu. Setelah berpamitan dengan kedua kakaknya, Ardan bergegas untuk pulang. Sementara Rena dan Mita hanya bisa diam. Mereka hanya bisa berharap semoga adiknya benar-benar menemukan donor untuk ibu mereka. Tidak butuh waktu lama, kini Ardan tiba di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya, Ardan bergegas masuk ke dalam. Terlihat rumah sudah sepi. Setelah itu, ia memutuskan untuk melihat istrinya terlebih dahulu. Sebelum Ardan menemui Mang Agus, supir pribadinya, karena ia mempunyai rencana yang harus dirahasiakan dari sang istri. Kebetulan Resti sudah tidur, ujarnya saat melihat istrinya sudah terlelap, baju ganti dan handuk sudah disiapkan. Tetapi Ardan urungkan untuk mandi. Ia memilih untuk menemui Mang Agus lebih dulu. Setibanya di bawah, Ardan langsung menemui Mang Agus di kamarnya yang terletak di belakang. Tanpa basa-basi, Ardan membuka pintu kamar supirnya itu. Mang Agus sedikit terkejut saat melihat majikannya datang. Karena memang tidak biasanya Ardan menemuinya sama datang ke kamar langsung. Tuan, Mang Agus yang sedang duduk seketika bangkit dan membungkuk hormat. Mang, saya ada tugas baru untukmu. Bukankah kemarin kamu bilang butuh uang? Ujar Ardan tanpa basa-basi. Sementara itu Mang Agus hanya mengangguk. Oke, kalau begitu tolong kamu tabrak ayah Resti. Kalau bisa sampai mati agar lebih mudah. Titah Ardan. Mendengar itu Mang Agus sangat terkejut. Tapi Tuan, bukankah beliau ayah mertua Tuan? Saya tidak berani. Bagaimana kalau nanti Nyonya tahu? Mang Agus menolak tugas yang Ardan berikan. Itu urusan saya. Tugas kamu hanya untuk menabraknya saja. Kalau kamu tidak mau, maka istri dan anakmu yang akan menjadi korban. Ancamnya. Seketika Mang Agus mendongak. Jangan Tuan, tolong jangan sakiti mereka, ujar Mang Agus. Kalau begitu laksanakan tugas dariku. Ini untuk bayarannya. Sahut Ardan lalu memberikan amplop berwarna coklat. Dengan sangat terpaksa Mang Agus menerima amplop tersebut. Ingat, kalau kamu berani berbohong, maka kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Setelah mengatakan itu, Ardan beranjak pergi. Mang Agus membuka isi amplop tersebut. Isinya lumayan banyak dan mungkin cukup untuk biaya berobat istrinya.
Setelah majikannya pergi, Mang Agus mengambil ponselnya yang tergeletak di kursi. Seketika ia terkejut saat perekam suara miliknya masih menyala. Entah kebetulan atau apa, memang saat Ardan datang, Mang Agus sedang merekam suaranya untuk dikirim kepada istrinya. Dengan segera Mang Agus menyimpan rekaman suara tersebut, dan dia harus merahasiakan itu dari majikannya. 2 hari telah berlalu, Mang Agus sudah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Rencana Ardan untuk mendapatkan jantung secara cuma-cuma telah berhasil. Pasalnya setelah ayah mertuanya kecelakaan, Ardan sengaja menolak membantu istrinya yang saat itu membutuhkan biaya untuk operasi sang ayah. Rencana selanjutnya juga telah berhasil, yaitu mendesak ibu mertuanya untuk mendonorkan jantung suaminya yang kini telah tiada. Tanpa sepengetahuan Resti, Ardan melakukan itu semua. Ia mendatangi ibu mertuanya di rumah sakit, sementara Resti dikurung di kamar agar rencananya bisa berjalan dengan lancar. Ibu tanda tangani surat ini. Ardan menyodorkan sebuah kertas yang harus ibu mertuanya tanda tangani. Surat apa itu? Tanya Rahayu, ibu mertua Ardan. Sudah tanda tangan saja, desaknya. Rahayu terlihat bimbang, tetapi Ardan terus memaksanya. Dengan perlahan Rahayu menerima surat tersebut. Tetapi sebelum ia tanda tangan, Rahayu menyempatkan diri untuk membacanya terlebih dahulu. Ibu tidak mau. Walaupun ayah Resti telah tiada, tetapi ibu tidak tega jika... Kalau ibu tidak mau, maka Resti dan anak yang dikandungnya yang akan jadi korbannya. Ibu mau itu sampai terjadi. Ardan mengancam ibu mertuanya untuk bersedia mendonorkan jantung suaminya. Tolong jangan sakiti mereka. Resti dan calon anaknya tidak bersalah. Mohonnya, Rahayu benar-benar bingung harus berbuat apa. Kalau begitu, sekarang ibu tanda tangan, timpal Mira. Dengan sangat terpaksa Rahayu menandatangani surat tersebut. Orang miskin seperti dia memang selalu menjadi incaran orang-orang yang tak mempunyai hati. Setelah mendapat apa yang mereka inginkan, Ardan dan kedua kakaknya meninggalkan Ibu Rahayu. Mereka akan mengatakan pada dokter jika donor jantung untuk ibunya berhasil didapatkan. Namun tanpa Ardan sadari, dari kejauhan Mang Agus telah merekam kejadian tersebut, di mana Ardan dan kedua kakaknya memaksa Ibu Rahayu. Bagaimana? Apa kamu masih ingin mengelak? Suara Resti mampu membuat Ardan terlonjak kaget seketika Ardan tersadar dari lamunannya. Ardan menatap wajah wanita yang kini berdiri di hadapannya itu. Sorot matanya menunjukkan dendam dan juga rasa benci. Anak mana yang tidak marah jika kematian ayahnya karena rencana dari suaminya sendiri? Walaupun sekarang mereka telah bercerai, tapi rasa marahnya tidak akan hilang begitu saja. Saat Ardan hendak membuka suara, tiba-tiba seseorang datang. Seketika perhatian mereka teralih pada orang tersebut yang tak lain adalah Pak Anton. Melihat itu, Ardan berjalan menghampirinya. Dari raut wajahnya, sepertinya ada sesuatu yang hendak Pak Anton sampaikan. Ada apa, Pak? Tanya Ardan. Jujur ada rasa khawatir yang tiba-tiba melanda. Sebelumnya, saya minta maaf karena saya ingin membatalkan rencana kerja sama perusahaan kita. Jawab Pak Anton. Mendengar itu, Ardan sangat terkejut. Bagaimana mungkin Pak Anton membatalkan rencana kerja sama mereka? Bukankah sebelumnya mereka sempat sepakat? Bapak pasti bercanda kan? Tidak mungkin kerjasama ini batal begitu saja. Ujar Ardan yang tidak percaya jika Pak Anton benar-benar ingin membatalkan rencana kerjasama mereka. Saya tidak bercanda, Pak. Maka dari itu, saya minta maaf karena rencana kerjasama kita batal. Ujar Pak Anton. Tapi Pak, tolong pikirkan lagi. Saya mohon. Ardan memohon, berharap agar Pak Anton tidak membatalkan rencana kerjasama mereka. Ardan akan sangat rugi besar jika kerja sama mereka batal. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Setelah itu, Pak Anton beranjak pergi. Ardan berusaha untuk memujuknya. Tetapi semua itu sia-sia. Pak Anton tetap pada pendiriannya. Kacau semua. Ardan mengerang frustasi. Masalah dengan Resti saja sudah buat pusing. Sekarang ditambah dengan masalah perusahaan. Ardan khawatir jika nanti Doni akan mengambil alih perusahaan yang kini ia kelola. Resti tersenyum. Awal kehancuran kamu telah dimulai, Mas. Kita lihat saja, siapa yang akan hancur, aku atau kamu? Ardan menatap tajam mantan istrinya itu. Ia tidak terima jika harus kalah dengan seorang wanita. Terlebih wanita itu adalah mantan istrinya sendiri. Ardan tidak akan tinggal diam. Ia harus berusaha menggagalkan rencana Resti yang hendak menghancurkannya. Semua itu akan sia-sia. Kamu tidak akan bisa menghancurkanku, ujar Ardan. Mendengar itu Resti hanya tersenyum. Kamu begitu yakin? Buktinya aku punya sudah cukup kuat untuk membawa masalah ini ke pihak yang berwajib, ujar Resti. Seketika Ardan melotot. Itu tidak boleh terjadi. Akan sangat berbahaya jika dirinya sampai masuk penjara. Berani kamu melaporkan aku ke polisi, kamu akan tahu sendiri akibatnya.
Bahkan aku tidak segan-segan untuk mengambil Zara dengan paksa. Ancamnya, sementara Resti hanya menyunggingkan senyum. Tiba-tiba saja ponsel milik Ardan berdering. Dengan segera ia mengambilnya. Saat diperiksa, tertera nomor Sherly, istrinya. Takut ada yang penting, Ardan menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima telepon tersebut. Halo, ada apa? Mas, buruan pulang. Memangnya ada apa? Aku kan lagi kerja. Rumah disita, aku nggak tahu apa masalahnya. Makanya kamu buruan pulang. Apa? Rumah disita? Bagaimana mungkin? Kenapa rumah bisa disita? Ardan cukup terkejut saat mendengar jika rumahnya disita. Pertanyaannya, siapa yang telah melakukannya? Sementara itu Resti yang mendengar hal tersebut seketika tersenyum dalam hati. Jika memang tidak bisa menghukum Ardan di balik jeruji besi, Resti bisa membuatnya hidup menderita. Baginya itu sama saja, dan sekarang adalah awal penderitaan mereka dimulai. Ardan melirik mantan istrinya, setelah itu ia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Tak peduli dengan masalah Resti bawa, baginya saat ini adalah masalah di rumah. Sementara itu Resti yang melihat Ardan pulang hanya menyunggingkan senyumnya. Melihat Ardan pergi, tiba-tiba Doni melangkah menghampiri Resti. Menyadari akan kehadiran Doni, wanita berambut panjang itu seketika menoleh dan tersenyum. Usaha untuk menghancurkan Ardan telah berhasil, walaupun ini baru tahap awal. Bagaimana? Apa berhasil? Tanya Doni. Walaupun ia dapat melihat dari persembunyiannya, namun tetap saja tidak begitu jelas, dan Doni ingin mendengar langsung dari Resti. Terima kasih ya atas bantuannya, sahut Resti. Mendengar itu Doni hanya mengangguk. Itu artinya rencana mereka berhasil. Lalu rencana kamu untuk selanjutnya apa? Apa kamu ingin menjebloskan mereka ke penjara? Tanya Doni. Ia ingin tahu apakah Resti berencana untuk mengirim mereka ke penjara atau tidak. Terlalu enak kalau kita mengirim mereka langsung ke penjara. Aku ingin melihat mereka hidup menderita seperti yang pernah aku rasakan. Aku yakin karma Tuhan itu nyata dan ada. Resti menjelaskan. Mendengar itu sekarang Doni tahu apa yang Resti maksud. Kamu benar. Terkadang orang sudah masuk ke penjara, tetapi saat keluar berbuat ulah lagi. Penjara memang tidak menjamin mereka untuk bisa tobat, sahut Doni. Lelaki itu cukup setuju dengan pola pikir Resti. Mungkin ia juga akan menerapkan hal yang sama. Ya sudah. Kamu mau pulang sekarang apa nanti? Tanya Doni. Sekarang saja, kasihan Zara jika ditinggal terlalu lama, jawab Resti. Sementara itu Doni hanya mengangguk. Setelahnya mereka bergegas meninggalkan gedung tersebut. Di lain tempat, saat ini Ardan sudah sampai di rumah. Lelaki itu beranjak masuk ke dalam. Terlihat jika Sherly sedang berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Melihat suaminya pulang, Sherly bergegas menghampiri Ardan. Bagaimana? Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Ardan. Rasanya ia tidak sabar ingin mendengar penjelasan dari istrinya itu, perihal rumahnya yang tiba-tiba disita. Lihat ini mas, Sherly menyodorkan surat pada suaminya. Dengan cepat Ardan menyambar surat tersebut lalu membaca isinya. Sedetik kemudian Ardan terkejut saat mengetahui jika Resti yang telah menggadaikan sertifikat rumahnya. Jadi Resti yang telah menggadaikan sertifikat rumah ini? Bagaimana mungkin? Sangat mustahil tapi. Ardan rasanya tidak percaya dengan bukti yang kini ia baca. Diam-diam Resti telah menggadaikan sertifikat rumahnya. Bagaimana mas? Resti itu benar-benar kurang ajar ya. Bisa-bisanya dia menggadaikan sertifikat rumah kamu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kapan Resti melakukan ini? Ungkap Sherly. Mendengar itu seketika Ardan terdiam. Mungkin masalah ini ada sangkut pautnya dengan masalah yang ada di perusahaan. Ardan menjatuhkan bobotnya di sofa. Untuk sementara kita pindah ke rumah ibu dulu jika rumah ini sudah disita. Otomatis cepat atau lambat kita akan diusir dari sini. Padahal mau pergi shopping belum sempat, tapi sekarang udah ada masalah seperti ini. Sherly membatin. Setelah itu ia memutuskan untuk beranjak masuk ke dalam kamar, sementara itu Ardan masih setia duduk di sofa. Waktu berjalan begitu cepat, kini Ardan dan Sherly sudah sampai di rumah Ibu Hesti. Mereka sempat terkejut saat mendengar cerita dari Ardan. Laki itu juga menceritakan tentang Resti yang datang ke kantor dan membongkar rahasia yang selama ini ia jaga. Resti benar-benar keterlaluan. Terus apa yang akan kamu lakukan? Jangan sampai perusahaan itu diambil alih oleh Doni. Bisa jatuh melarat kita, ungkap Hesti. Wanita itu tidak ingin jatuh miskin jika sampai perusahaan yang Ardan pegang diambil kembali oleh pewaris aslinya. Ternyata diam-diam Resti itu sangat berbahaya, ujar Mita. Wanita itu ikut pusing memikirkan masalah yang kini menimpa adiknya itu. Oh iya, Mang Agus bagaimana? Apa sudah kamu temui? Tanya Hesti.
Semua yang terjadi adalah ulah Mang Agus. Jika lelaki itu tidak membocorkan rahasia itu, mungkin kini mereka masih aman. Mang Agus sudah mengundurkan diri seminggu yang lalu, Bu. Ardan pikir dengan perginya Mang Agus, rahasia kita bisa aman. Tapi nyatanya jadi berantakan seperti ini, jawab Ardan. Mendengar itu, Hesti dan kakaknya menghela napas. Kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ardan memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing, bahkan otaknya rasanya nyaris meledak. Aku bisa sih bantu kamu, Mas. Kali ini Sherly yang angkat bicara. Detik itu juga Ardan dan yang lain menoleh. Kamu serius? Ardan menatap manik hitam milik istrinya. Iya, aku bisa minta bantuan Papa untuk menyelamatkan perusahaan kamu, Mas. Sherly mengangguk, mereka lupa jika Sherly terlahir dari keluarga yang berada. Apa Papa kamu bersedia untuk membantu perusahaan aku? Tanya Ardan. Entah kenapa ia merasa jika ayah mertuanya tidak akan membantunya, karena yang Ardan tahu ayah Sherly seperti tidak setuju dengan pernikahan mereka. Kamu tenang saja, Mas. Aku yakin Papa pasti mau bantu kamu, ujar Sherly untuk meyakinkan suaminya. Sementara itu Ardan hanya mengangguk, berharap ucapan istrinya itu benar. Ya sudah, sekarang kalian istirahat saja, ujar Hesti. Sementara Sherly dan Ardan hanya mengangguk. Setelah itu mereka bergegas menuju ke kamar. Sementara itu saat ini Resti sedang sibuk bermain dengan putrinya. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil mewah yang berhenti tepat di pelataran rumah. Seketika Resti yang sedang bermain di teras menoleh. Selang beberapa menit seorang pria yang usianya sekitar 50 tahunan lebih keluar dari mobil tersebut. Resti menyipitkan mata saat melihat pria itu. Ia pikir itu mobil milik Doni, tapi nyatanya bukan. Assalamualaikum. Pria itu mengucap salam seketika Resti bangkit seraya menggendong putrinya. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak cari siapa ya? Tanya Resti. Seketika pria itu terdiam saat melihat wajah Resti. Apa Rahayu ada? Pria itu balik bertanya. Ada, sebentar saya panggilkan dulu. Resti beranjak masuk ke dalam rumah untuk memanggil ibunya. 5 menit kemudian Resti kembali ke depan. Silakan duduk dulu Pak, sebentar lagi ibu keluar, ujar Resti. Setelah itu ia memutuskan untuk mengajak putrinya berjalan-jalan di samping rumah. Selang beberapa menit Rahayu keluar. Wanita itu cukup terkejut saat melihat siapa yang datang. Rahayu sempat terdiam di tempat. Setelah lama tidak bertemu, kini mereka kembali dipertemukan. Rahayu. Pria itu bangkit dengan benar di matanya. Silakan duduk, ujar Rahayu. Detik itu juga pria berjas abu-abu itu kembali mendaratkan bobotnya di kursi kayu. Cukup lama keduanya terdiam. Pria itu terus saja memandangi wajah Rahayu yang memang sampai detik ini parasnya tetap cantik. Walaupun usianya sudah tak muda lagi, tapi kecantikannya tidak pernah luntur. Maaf, ada apa? Kedatangan saya ke sini untuk meminta maaf, dan saya ingin kamu kembali lagi ke rumah. Pria itu memotong ucapan Rahayu. Seketika wanita itu terdiam. Kejadian masa lalunya kembali berputar di benaknya. Hari telah berganti. Pagi ini Ardan sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Berharap perusahaan yang ia kelola bisa kembali sukses seperti dulu. Sementara itu, pagi ini Sherly berencana untuk ke rumah orang tuanya. Kamu jadi ke rumah Papa? Tanya Ardan seraya mengancingi kemejanya, sementara istrinya sedang sibuk memoles bibirnya dengan lipstik. Jadi Mas, mudah-mudahan Papa bisa bantu kamu, jawab Sherly. Ya sudah, kamu bawa mobil sendiri kan? Ardan kembali melontarkan pertanyaan. Iya, aku bawa mobil sendiri saja, saut Sherly. Setelah keduanya siap, mereka bergegas turun ke bawah. Setibanya di bawah, Ardan dan Sherly beranjak menuju meja makan untuk sarapan terlebih dahulu. Dan, kamu ada uang nggak? Aku butuh untuk apa Kak? Karen kan sekarang nggak ada di sini. Ardan memotong ucapan kakaknya seketika Rena mendelik kesal dengan sikap adiknya itu. Sudah, itu meja makan bukan untuk bertengkar. Lagi pula yang Ardan katakan itu benar. Karen sekarang nggak ada di sini, kamu harus lebih hemat. Hesti menyela. Seketika mereka terdiam. Usai sarapan, Ardan bergegas pergi ke kantor, sementara Sherly pergi ke rumah orang tuanya. Sedangkan yang lain, Rena pergi entah kemana. Berbeda dengan Mita yang harus mengantarkan anaknya ke sekolah. Tidak butuh waktu lama, kini Sherly tiba di rumah kedua orang tuanya. Setelah memarkirkan mobilnya, Sherly bergegas masuk ke dalam. Terlihat jika ibu dan ayahnya seperti sedang berdebat. Entah apa yang sedang mereka perdebatkan. Pokoknya Mama gak setuju kalau Papa membawa perempuan itu kembali lagi ke rumah ini. Mama akan mengusirnya kalau Papa sampai dekat, ujar Anita, ibunda Sherly. Terserah, yang jelas Papa akan tetap membawanya pulang ke rumah ini. Dia jauh lebih berhak daripada kamu.
Sahut Haris ayah Sherly. Dia itu hanya perempuan miskin yang tidak pantas bersanding dengan kamu, kata Anita. Dari raut wajahnya terlihat jelas jika wanita itu sudah dikuasai oleh amarah. Yang tidak pantas itu kamu. Hanya karena kamu hamil tapi tidak jelas siapa ayahnya. Dengan licik kamu menuduhku yang melakukannya. Karena ulahmu itu, aku harus berpisah dengan wanita yang sangat kucintai, ungkap Haris. Sherly yang mendengar dari balik lemari sangat terkejut. Maksud Bapak apa? Kenapa bicara seperti itu? Batin Sherly, rasa penasaran melanda hati dan pikirannya. Entah ada rahasia apa yang telah kedua orang tuanya sembunyikan darinya. Sherly masih setia berdiri di balik lemari. Ia masih ingin mendengarkan perdebatan kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba Mbok Jum datang dan mengagetkan Sherly yang sedang berdiri. Detik itu juga Anita dan Haris menoleh mendengar suara putri mereka. Sherly, kamu sudah lama nak? Tanya Anita. Ia melirik ke arah suaminya untuk memberi kode untuk mensudahi perdebatan mereka. Karena Anita tidak ingin putrinya tahu tentang masa lalunya. Baru aja kok mah. Sherly berjalan menghampiri kedua orang tuanya, sementara Mbok Jo memilih untuk ke belakang seraya membawa belanjaan yang baru saja dia beli. Kamu kesini sama siapa sayang? Anita mengajak putrinya untuk duduk. Sementara itu Haris terlihat sibuk dengan ponselnya, entah apa yang sedang dia lakukan. Iya mah, Mas Ardan lagi ke kantor, jawab Sherly. Sedetik kemudian wanita itu melirik ayahnya yang sedari tadi diam. Sherly bisa merasakan perubahan ayahnya. Dulu ayahnya sangat senang bercanda, tetapi tidak dengan sekarang. Papa tumben gak ke kantor? Sherly melontarkan pertanyaannya pada sang ayah. Namun Haris yang terlalu fokus pada benda pipih di tangannya itu sampai tidak mendengarnya. Seketika Anita menyenggol kaki suaminya. Sherly tanya, Pah, sibuk terus, kata Anita. Detik itu juga Haris mendongak dan tersenyum. Walaupun sejujurnya ia ingin sekali Sherly tahu siapa dia yang sebenarnya. Nanti siang papa mau keluar kota, jadi nggak ke kantor. Tumben kamu kesini, sendirian lagi, ungkap Haris. Iya Pak, soalnya Mas Adan lagi ke kantor. Sherly boleh minta tolong nggak Pak? Sherly menjelaskan, ia juga mengatakan tentang tujuannya datang ke rumah. Minta tolong apa? Tanya Haris. Lelaki itu menutup ponselnya dan menaruhnya di atas meja. Papa bisa bantu perusahaan Mas Ardan nggak? Tanya Sherly, berharap ayahnya bisa menolong. Mendengar hal tersebut seketika Haris terdiam. Memangnya perusahaan suamimu kenapa? Kali ini Haris yang melontarkan pertanyaannya. Detik itu juga Sherly terdiam. Ada rasa ragu untuk menceritakan masalah yang kini dihadapi oleh suaminya. Setelah itu Sherly menceritakannya jika perusahaan yang hendak bekerja sama dengan perusahaan suaminya tiba-tiba membatalkannya. Bukan itu saja, ada juga masalah yang lain yang menyebabkan Ardan mengalami kerugian yang cukup besar. Bagaimana Pak? Apa Papa bisa membantu? Tanya Sherly untuk memastikan. Ia sangat berharap ayahnya bisa membantu suaminya. Mendengar itu Haris terdiam. Bukannya tidak ingin membantu, tetapi ia merasa sangat ragu. Maaf, bukannya Papa tidak ingin membantu. Tapi Papa juga sedang ada masalah. Dustanya, ia sengaja berbohong karena Haris tidak ingin membantu orang yang salah. Mendengar itu Sherly cukup kecewa. Sementara Anita terkejut saat mengetahui suaminya tidak mau membantu permasalahan menantunya. Pak, bukankah perusahaan Papa baik-baik saja? Tapi kenapa? Pak, kasihan Ardan, tolong. Tahu apa kamu soal perusahaan? Kamu itu kan tahunya shopping sama arisan. Haris memotivasi ucapan istrinya. Seketika Anita mendelik. Tidak suka dengan sikap suaminya yang seperti itu. Sementara Sherly semakin merasa heran dengan kedua orang tuanya itu. Tapi Pak, tolong bantu Mas Ardan. Cuma Papa yang bisa membantunya. Mohonnya berharap ayahnya luluh dan bersedia membantu suaminya. Maaf, Papa tidak bisa. Ya sudah, Papa pergi dulu, ada urusan. Setelah mengatakan itu, Haris beranjak bangkit dan pergi. Sementara itu Sherly masih diam mematung. Wanita itu cukup heran dengan sang ayah yang tiba-tiba berubah seperti itu. Hari telah berganti, hari ini Resti memutuskan untuk menerima tawaran Doni bekerja di perusahaan miliknya. Sementara itu Rahayu mengalah untuk di rumah mengasuh cucunya. Sedangkan sawah miliknya terpaksa digarap oleh saudaranya. Bu, aku berangkat kerja dulu ya, ujar Resti seraya mencium punggung tangan ibunya. Sayang, Mama kerja dulu ya, jangan rewel di rumah. Resti mencium pipi cabi putrinya. Hati-hati di jalan ya, pesan Rahayu. Setelah berpamitan, Resti beranjak keluar, lantaran Doni sudah menunggu di depan rumah. Bu, pamit ya, Zara. Doni berpamitan, tak lupa lelaki itu juga mencubit gemas pipi Zara.
Iya, hati-hati di jalan, sahut Rahayu. Setelah itu Doni dan Resti bergegas masuk ke dalam mobil. Perlahan mobil melaju meninggalkan halaman rumah. Sayang, kita main di dalam saja ya, ujar Rahayu. Saat hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara dari mobil yang berhenti di halaman rumah. Detik itu juga Rahayu menghentikan langkahnya. Setelah mobil berhenti, detik itu juga seorang pria turun dari mobil mewah tersebut. Rahayu menghela napas saat tahu siapa yang datang. Pria itu tersenyum lalu berjalan menghampiri Rahayu yang saat ini sedang berdiri di teras. Rahayu, dia siapa? Tanya pria tersebut. Dia Zara, cucuku. Rahayu menjawab seraya memandang wajah cucunya yang sangat cantik seperti ibunya. Cucu kamu, jadi... Duduk dulu, tidak enak kalau bicara sambil berdiri. Rahayu memotong ucapan pria tersebut. Detik itu juga pria berjas hitam itu mengangguk dan beranjak naik ke teras lalu menjatuhkan bobotnya di kursi. Kamu bilang dia cucumu, itu berarti dia putri anak kita. Pria berjas hitam itu kembali melontarkan pertanyaan. Iya, dia putri anak kita yang sudah kamu telantarkan, sahut Rahayu. Setiap kali mengingat masa lalunya, hatinya terasa sangat sakit. Luka yang sudah mengering kini kembali basah. Boleh aku menggendongnya? Pria itu meminta izin, sekilas wajahnya mirip dengan Rahayu. Boleh. Rahayu mengangguk, setelahnya pria itu mengulurkan tangannya, berharap Zara mau ikut dengannya walaupun hanya sebentar. Rahayu, siapa namanya? Tanyanya seraya berusaha untuk mengajak Zara bercanda. Namanya Zara, jawab Rahayu. Ia tersenyum saat melihat Zara tertawa. Cucunya terlihat sangat bahagia bermain dengan kakeknya. Halo Zara, namanya cantik secantik parasmu. Pria itu menciumi pipi cabi Zara. Hal tersebut membuat bocah yang usianya belum genap setahun itu tertawa bahagia. Begitu juga dengan Rahayu, ia juga ikut merasa bahagia. Di lain tempat, Ardan sedang sibuk menyiapkan baju kantornya. Lantaran pagi ini Sherly masih bersembunyi di balik selimut. Saat bangun tidur, tadi Sherly mendadak muntah-muntah. Kepalanya juga terasa pusing. Itu sebabnya Ardan menyuruhnya untuk istirahat. Kamu beneran gak apa-apa? Atau mau aku antar ke dokter? Ardan menawarkan. Ia tidak tega melihat istrinya yang seperti itu. Wajah pucat dan sering bolak-balik ke kamar mandi karena muntah. Gak usah lah mas, paling cuma masuk angin biasa. Nanti dibawa istirahat juga sembuh, tolak Sherly. Ia merasa dirinya baik-baik saja, mungkin cukup untuk beristirahat. Ya sudah, aku ke kantor dulu ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saja, ujar Ardan seraya memakai jasnya. Iya, Sherly mengangguk. Maaf ya, Papa gak bisa bantu kamu. Iya gak apa-apa, ya sudah aku pergi sekarang. Setelah itu Ardan beranjak keluar dari kamarnya. Sejujurnya ia cukup merasa pusing, karena satu-satunya harapan ternyata tidak bisa diandalkan. Ardan khawatir kalau sampai Doni mengambil alih perusahaan itu. Setibanya di bawah, Ardan memutuskan untuk langsung pergi ke kantor tanpa sarapan terlebih dahulu. Pria berjas hitam itu beranjak menuju halaman rumah di mana mobilnya sudah terparkir. Setelah masuk ke dalam, perlahan Ardan melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Zara, bagaimana kabar kamu nak? Jujur, Papa rindu. Papa ingin sekali bertemu dengan kamu. Ardan membatin. Tiba-tiba saja wajah putrinya menari-nari di pelupuk matanya. Resti, aku pastikan kamu akan menjadi milikku lagi. Aku janji. Ardan kembali membatin. Ia berjanji akan mendapatkan Resti kembali. Tak rela jika mantan istrinya itu diambil oleh lelaki lain. Tidak butuh waktu lama, kini mobil Ardan sudah terparkir di pelataran kantor. Setelah mobil berhenti, Ardan bergegas turun, lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung. Melihat bosnya datang, para karyawan menunduk hormat. Sementara itu Ardan hanya mengangguk. Setibanya di ruangan, Ardan bergegas menuju meja kerjanya. Mungkin hari ini Ardan akan sangat sibuk di kantor. Ia juga harus berusaha untuk mencari perusahaan yang mau bekerja sama dengan perusahaan miliknya. Kepalaku rasanya ingin pecah. Ardan mengusap wajahnya dengan gusar. Tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka. Detik itu juga Ardan mendongak dan melihat siapa yang datang. Kamu, ada urusan apa kamu datang ke sini? Ardan bangkit saat melihat Doni datang. Ada rasa khawatir dan juga panik. Doni tersenyum. Kedatangan aku ke sini hanya untuk memberikan ini. Itu apa? Ardan menunjuk map berwarna merah yang Doni sodorkan padanya. Kamu bisa membacanya sendiri, ujar Doni. Dengan perasaan campur aduk, Ardan menerima map tersebut. Perlahan ia membuka dan membacanya. Detik itu juga Ardan terkejut setelah membaca isi map tersebut. Ardan tidak menyangka kalau Doni telah mengambil alih perusahaan yang kini ia kelola.
Perasaannya yang tidak enak sejak kemarin kini terjawab sudah. Kalau masih kurang jelas, aku bisa menyuruh Pak Jerry untuk membacakannya, ujar Doni. Rasanya ia ingin tersenyum melihat ekspresi wajah Ardan. Mampus kamu, siapa suruh mengambil yang bukan haknya? Kini aku kembalikan kamu ke tempat asal, batin Doni. Perlahan tapi pasti Ardan dan keluarganya akan hancur. Doni benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia mengambil perusahaan yang sudah susah payah aku kelola. Kalau begini caranya, bagaimana aku bisa mendapatkan Resti kembali? Ardan membatin. Otaknya terasa ingin pecah. Ia belum sanggup jika harus hidup miskin. Akhirnya Doni kembali mengambil haknya. Dan kini Ardan dan keluarganya akan hancur.